Ya, saya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarku anak-anakku semua? Sehat, Alhamdulillah, Pak. luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Semangat, Semangat, Pak. Pak. Ya, semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum Amin. kita memulai pelajaran kita hari ini, kita buka dengan membaca doa. Kita baca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi zidni zidni ilma ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Alamin. Baiklah, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian. Mungkin ada yang masih di WC, atau mungkin masih ada yang di kantin, atau mungkin masih ada yang masih keluyuran di luar. Baik, Marta ada? Ya, Pak. Dwi Nina ada? Ada, Pak. Ya. Oke, ada semua. Baiklah, Ya, Pak. selanjutnya materi kita hari ini adalah menghadirkan atau hakikat salat dan zikir. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mereview pelajaran minggu kemarin. Pelajaran minggu kemarin yaitu adalah mengenai Asmaul Husna. Ada yang masih ingat apa itu Asmaul Husna, anak-anakku semua? Nama-nama yang Nama baik, baik Pak. ya Iya, Allah, Pak. pinter. Ada berapa jumlahnya anak-anakku semua itu? 99, Pak. 99, Pak. Baik, berarti kalian masih ingat dengan materi yang kemarin saya sampaikan. Kemudian Ya, kita Pak. langsung saja ke materi saat ini, yaitu mengenai hakikat sholat dan zikir. Ya, apa itu sholat? Berapa kali waktu sholat itu dalam sehari semalam? Nah, baik, kita terangkan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Perhatikan ya, sambil dilihat slide-nya. Baik. Sholat secara bahasa berarti berdoa, sedangkan secara istilah yaitu seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Coba Bapak pengen tahu, apa sih takbiratul ihram, gerakannya bagaimana sih? Ada yang tahu nggak kira-kira? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gimana gerakan tangannya? Allahu Akbar. Oke, 200 untuk anak-anakku semua. Kebanyakan ya. Oh, enggak 100 ya, Pak? Oh, Ada nilai 200. beda. Ini kalau dari Pak Diro kasih 200. Oh, Asik, Pak. Gede Baik. nilainya. Kemudian untuk salat, ya, salat fardu. Berapa kali salat fardu dikerjakan dalam sehari? 5, Pak. 5 kali sehari. Oh, iya, 5 kali sehari. Apa Jumlahnya? 5 hari sekali? 5 kali sehari. Oke. Salat fardu 5 waktu, hukumnya wajib bagi laki-laki muslim maupun perempuan yang sudah balik. Iya. Oke, kemudian ketentuan pelaksanaan sholat. Yang pertama adalah salat wajib. Syarat wajib sholat. Ya, yang pertama adalah beragama Islam. Jadi kalau tidak Islam berarti tidak wajib untuk sholat. Ya, itu ya. Pak. Nah, berarti Ya. kita sebagai umat Islam ya wajib sholat. Gitu. Kemudian yang kedua adalah berusia sudah mencapai balik. Apa itu balik anak-anakku semua? Coba, apa itu balik? Balik itu ada 2 ya batasannya ya, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki batasannya adalah, maaf ya, kalau sudah mimpi basah itu katanya sudah dianggap balik. Nah, kalau perempuan? Sudah haid, Pak. Oh, sudah haid. Oke. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Berarti berakal di sini ya. Berarti kita sehat, itu nggak sehat, gila ya, Pak? tidak gila, tidak kena ayan. Tidak stres ya, Pak? Nah, itu. Pinter. Kemudian syarat sah sholat
yang pertama adalah sudah masuk waktu sholat. Nah, jadi kalau sudah waktunya sholat, ya kita cepat-cepat ambil air wudhu, kita melaksanakan sholat. Nah, jangan sampai belum waktunya sholat, kok kita sudah sholat. Jadi sia-sia, ibarat pintu belum dibuka, kita nunggu lama di depan rumah, pintunya belum dibuka. Nah, itu. Oke, kemudian yang kedua, syarat sah sholat adalah suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Ya, kita cek dulu apakah ada kotoran cicaknya, apakah badan kita ini masih kena najis. Nah, kita cek dulu kebersihannya. Jadi percuma kalau kita sholat, badan kita masih kotor. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat. Oke, aurat laki-laki, ya kalau aurat laki-laki sangat mudah sekali ya anak-anakku semua, dari pusar sampai dengan lutut. Nah, itu kita sudah bisa sholat. Tapi kok masa iya kita mau sholat, mau menghadap Allah kok hanya pakai apa itu namanya sarung sebawah, iya, sampai sebatas apa lutut. Kan nggak sopan. Kita mau ngapel, kita mau ngadep Pak Cari, kita mau ngadep Pak Kepala Sekolah aja kita pakai baju rapi, pakai wangi-wangi. Sementara kita sama Allah kok hanya seadanya. Salah ya? Jadi kita harus lengkapi, kalau perlu pakai peci, pakai baju yang rapi, kemudian ya biar kita dapat sunahnya lah. Oke, kemudian aurat perempuan. Ada yang tahu aurat perempuan itu apa saja anak-anakku semua? Seluruh Dari kecuali telapak tangan dan muka. Seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Oke, kita lanjutkan. Kemudian rukun sholat. Ketentuan rukun sholat yang pertama adalah berdiri jika mampu. Nah, bagaimana Hilang kalau tidak suaranya. mampu? Berarti kita dengan apa? Dengan Duduk. Oh, hilang Ya. ya. Sinyalnya mungkin ya. berbaring, ya tidak bisa berbaring dengan tiduran, tidak bisa tiduran ya dengan telentang, sudah tidak bisa semuanya, berarti ya siap-siap aja kita sholatin, kan gitu ya anak-anak semua ya. Oke, ya. Baik, kemudian rukun sholat yang kedua itu adalah takbiratul ihram. Tadi sudah dicontohkan bunyi takbiratul ihram itu seperti apa? Allahu Akbar. Ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah. Oke. Kemudian rukun dengan tumak ninah, rukuk dengan tumak ninah, iktidal dengan tumak ninah, kemudian sujud dengan tumak ninah. Tutupan ini. Duduk dengan Di antara kemudian berikutnya adalah duduk akhir pada tasyahud akhir. Kemudian membaca tasyahud akhir. Berikutnya membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Menghadap ke kanan, kemudian tertib. Ya, ini jadi sholat ini urutannya harus tertib dari A sampai Z. Tidak boleh tahu-tahu kok salam dulu, baru berdiri, baru takbir. Itu sudah ada urutannya ya anak-anakku semua ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan urutan, berarti ya sholat kita tidak sah. Gitu. Ya, bisa dipahami ya? Ya, Pak. Baik, kita lanjut berikutnya adalah ketentuan salat, ketentuan pelaksanaan sholat. Sholat sunnah. Ini kita baca sekilas-kilas saja. Saya yakin kalian di rumah sudah pada sangat pinter semua sholat, sudah rajin semua sholat. Ya. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, bangun dari Ibu dulu. saat berdiri dari tasyahud akhir. Kemudian bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Gimana? Allahu Akbar, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Coba dipraktekkan bagaimana itu.
Jangan sampai tangan kiri di atas tangan kanan. Ini Pak. Oke, pinter. Dwi Nina 150 Ya, nilainya. Marta. Enggak 200, Pak. Kan tadi 200. Aduh, sudah habis ini Udah duitnya ini. 400 tuh nilai Nina. Baik, kita lanjutkan membaca. Pandangan mengarah ke tempat sujud. Jadi pandangan itu harus menghadap ke sujud. Tempat sujud tidak boleh tengok kiri, tengok kanan, atau menghadap ke atas. Nah, takut kalau Ya, Pak. kejatuhan cicak mungkin kalau ke Ya, atas Pak. ya. Kemudian membaca ta'awudz Basmalah. sebelum basmalah, mengeraskan bacaan keras dan membaca bacaan pada salat yang terakhir atau sir atau lembut. Lembut. Ya. Berikutnya ketentuan salat berikutnya adalah iktidal. Kemudian maaf, agak ini, meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut ketika ruku, kemudian membaca tasbih ketika ruku dan sujud, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud, duduk iftirasi pada semua duduk dalam keadaan pada saat salat kecuali duduk akhir, kemudian duduk tawaruk atau duduk tasyahud akhir di akhir salat, kemudian membaca salam kedua yaitu ke kiri. Ya. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat. Nah ini dalam sholat ini adalah banyak hal yang kita lakukan ya tidak sengaja, padahal itu ya termasuk kegiatan membatalkan sholat. Yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Ayo, masih ada nggak kalian ini kalau sholat di dalam musola atau di masjid masih guyon-guyonan dengan sengaja, injek-injekan kaki, ada nggak? Iya, Ada, Pak. biar asik. Ada, Kalau Pak. diganggu gimana, Pak? Itu tidak boleh ya. Jadi sholat kita batal, itu bisa dianggap ya tidak berpahala lah menurut Allah. Oke. Kemudian banyak melakukan gerakan di luar salat. Nah, contohnya Garuk-garuk adalah nih, Pak. iya, garuk-garuk Garuk-garuk. lebih dari 3 kali, kemudian sama temennya pakai sikut gini-gini, nah itu nggak bisa itu. Ya. Motor, ituin beresin gudangan. Oke. Kemudian berhada saat melakukan sholat. Nah ini kadang-kadang maaf ya, waktu saat sholat kok kentut. Nah cepat-cepat mundur, ambil air wudhu. Berikutnya adalah menempelkan najis di badan, pakaian, dan tempat sholat. Saya yakin nggak ada yang begini nih. Iya, Tahu Pak. najis kok ditempelin, apa nggak jijik ya? Betulnya Nah, deh, itu. Pak. Kemudian terbuka aurat. Nah ini ya cepat-cepat ditutup lah, kecuali kalau sobek pakaiannya ya mundur, atau sarungnya sobek, ini bagi yang laki-laki. Baik, berikutnya adalah mengubah niat. Nah, mengubah niat, sholatnya niatnya zuhur, tahunya kok dalam hati maunya isya. Nah itu. Jangan masbut aja jagoan. Kemudian berpaling dari kiblat. Dengan Berikutnya adalah makan dan minum. Nah ini makan dan minum nih biasanya ini dibiasakan ya, kalau habis makan ya, kalau habis jajan di kantin, kita sembahyang sholat di musola, ini dibiasakan cuci mulut lah, yang bersih lah. Kadang-kadang ada sisa-sisa makanan itu sayang kita buang, nah kita telan, nah itu termasuk makan kan ya itu ya. Jangan ngomong terus. Kemudian tertawa, sholat kok tertawa cengengesan. Nah ada itu juga teman-teman kalian yang seperti itu. Batal sholatnya. Ya banyak ya. Nah, ya, Pak. jangan diulangi. Kemudian murtad. Nah ini. Baik, selanjutnya Buat dosen lo ya. ada pertanyaan yang sudah saya jelaskan tadi. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, baik, kalau tidak ada
Sudah lancar semua, sudah paham semua ya. Tata cara sholat ini juga saya yakin kalian sudah bisa. Ini saya skip aja. Ya, Nanti, dalam mobil. nanti terakhir saya kasih tugas yang insya Allah tugasnya akan menambah Di mobil tadi. kepahaman kalian. Ya, tata cara pelaksanaan sholat. Pak. Yang pertama adalah berdiri tegak menghadap kiblat, niat, kemudian takbiratul ihram, dilanjut, maaf, berikutnya adalah berdiri sedekap sambil membaca doa iftitah. Dan ini doanya saya yakin bisa kalian. Nah, kita lanjut. Membaca surat Al-Fatihah. Berikutnya adalah membaca salah satu surat Al-Quran. Ya, kalau membaca surat ini terserah kalian, mau yang panjang Al-Baqarah Ya. dari ayat 1 sampai dengan terakhir boleh, mau yang pendek sekali juga boleh, silahkan. Surat Al-Ikhlas. Ya, ikhlas. Kul huwele katanya. Al-Ikhlasnya 2 kali. Kelas Ya, Pak, kalau bacanya Pak. Ya, baik. Al-Ikhlasnya dibacanya 2 ini untuk 2 rakaat. Boleh nggak, Pak? Boleh, Bu, boleh. Ya, silahkan. Yang penting ada doanya, yang penting ada itu surat pendeknya. Daripada nggak baca sama sekali, malah salah itu nanti. Oke, Pak. Oke, kemudian berikutnya adalah tata cara pelaksanaan sholat. Berikutnya adalah ruku. Nah, ruku dengan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ya 3 kali. Nah, ini saya yakin sudah hafal semua. Berikutnya i'tidal. Nah, selanjutnya sujud. Berikutnya adalah duduk di antara 2 sujud. Sujud kedua, kemudian tasyahud awal. Berikutnya adalah salam. Nah, salam kita membaca Assalamualaikum ya, tengok kanan kiri apa kiri kanan dulu nih anak-anak semua. Kanan kiri, Kanan dulu Pak. ya, pinter. Kiri, Pak. Ya. Baik, nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai sholat. Berikutnya kita lanjutkan saja langsung ke zikir ya, untuk mengingat waktu Pak. karena waktunya sudah mau pulang ya. Ya, Pak. Nanti Ya, kalau udah pada ditinggal pulang semua tuh, temennya, Pak. kalau ditinggal temennya nanti takut yang nebeng nggak ikut pulang, jadi nanti nginep di sekolah. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan ke zikir. Nah, zikir. Apa itu zikir? Zikir artinya adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyebut namanya. Nah, zikir dapat dilakukan kapan saja, kecuali ingat, kecuali di mana? Di WC, nah, sedang buang air besar, buang air kecil. Nah, dengan berzikir, hati kita akan menjadi tenang. Nah, itu saja ya untuk pertemuan kita kali ini. Baik, sebelum kita tutup, tadi saya sudah bilang di depan bahwa saya akan memberikan tugas, yang tugas itu nantinya akan membuat kalian lebih jelas lagi mengenai sholat, yaitu silahkan dicatat tugasnya adalah silahkan kalian rekam ya bacaan sholat dan gerakannya. Nah, direkam, divideokan, kemudian dikirim japri ke WA saya. Itu ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Siapa? Cukup pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.